Halo guys, biasa saya kan Jack, nggak ada apa kayak mukaddimah yang lebih baik ya kan guys ya. Ya, halo kaum rebahaners dimanapun anda berada. Ya, kali ini seperti biasanya saya masih menghamba kepada kaum borjuis, dimana seperti biasanya juga saya akan mencuci segala kotoran demi kotoran yang ada di muka bumi ini aja. Ya, beginilah guys keseharian dari seorang mencuci ya. Tapi ya nggak apa-apa, mencuci itu baik asal jangan caci mencaci ya kan? Karena kalau caci mencaci itu efeknya bisa seperti efek domino. Kalau di apa itu skater itu efeknya bisa loss ya kan? Ya, marilah guys kita menjalani lagi rutinitas kita seperti sedia kala, di mana ada ketidakadilan sebenarnya. Ya, dalam rangka apa itu ya? Ketidakadilan ini. Kenapa semua orang-orang mau apa? Kenapa semua orang-orang mau ngevlog atau mengabadikan momen-momen tertentu hanya dalam kondisi aktivitas yang bagus saja? Kenapa tidak pernah orang ngevlog sambil di WC kan? Nyuci piring seperti saya ini termasuk hal yang bagus sebenarnya ya. Apa salahnya coba ini mencuci guys. Nah, ini adalah sekitar hampir 50 atau 70% penduduk Indonesia bekerja ya begini. Kalau nggak macul, cuci piring muli ya kan. So what happened to mencuci piring? Ya aja. Mencuci piring is fine, it's not bad, ya kan? Ya, walaupun begitu mencuci piring ini tetap menjadi pilihan ketika sudah tidak ada lowongan kerja ya. Kalau ada lowongan seret, ya pada akhirnya orang mencari, kalau nggak jadi ya hobi cleaning service, cuci piring. Ya itulah. Dan pekerjaan seperti ini sudah banyak menghidupi jutaan, bisa jadi jutaan orang di Indonesia ya kan. Dan menghidupi anak-anaknya, istri-istrinya. Ini cukup menjanjikan. Jadi stop memandang remeh kepada orang-orang kaum papa. Kaum papa nggak kita ini ya? Kaum papa nggak kita ini? Iya kan. Termasuk nggak? Masuk ada pasti itu. Sama ya. Iya juga. Tapi ya, walaupun sebagai kaum papa, kita tetap berbuat baik dan berbudi luhur, berbudi pekerti. Ya. Oke. Teman saya sedang pergi, jadi saya sedikit ngeblank, saudara-saudara. Tapi nggak, it's okay lah. Tema-temanya yang bermacam-macam. Orang bisa sambil masak, sambil pamer kemampuan mekanik. Nah, jadi saya kebetulan kemampuan saya seperti ini ya. Inilah yang saya pamerkan kepada pemirsa. Sambil kita berbicara panjang lebar masalah hukum, sosial, ekonomi, budaya, ada bahas sambil membersihkan sisa-sisa makanan orang ini, ya kan? Jadi sebenarnya guys, bagus aja. Nah, ini banyak etalase guys. Jadi kalau masih ada yang berminat untuk endorse, ini tersedia ini. Mungkin dari Mama Papa Lemon ya kan? Papa Lemon, Jaya atau salep mungkin kutu air ya kan? Salep kutu air cocok di sini. Taruh di sini
jadi endorse kita, itu kayaknya bisa menjadi opsi juga untuk produk-produk yang sesuai dengan video ini, ya kan? Mungkin apa lagi di sini, salep, kutu air bisa, obat-obat kureng, obat-obat burik, apa, obat-obat kurian bisa juga. Jadi Anda tahu, saudara-saudara, teman-teman sekalian, bahwa mencuci piring ini bagaimana dibilang ya, soalnya kalau terlalu lama mencuci piring, sempak-sempak pun tak basah semua. Jadi kalau basah, kuman-kuman udah pasti ya kan, jadi kuring udah pasti. Ya makanya sekolahkanlah anak-anak Anda tinggi-tinggi, biar mereka bisa kerja di atas sofa, dan sudah tentu penyakit yang mereka keluhkan paling hanya apa sih itu, susah berak itu apa, ambeien, sembelit. Nah, kalau kita banyak guys, stroke ringan juga termasuk ini. Lihat, ini tengah malam kita masih megang-megang air, ini beresiko kena angin dulu lagi. Asam urat udah kena. Asam urat, darah tinggi, turun beruk enggak, jangan, bahaya. Jantung, koroner juga. Jadi vlog ya. Jadi video ini memiliki alur yang sama ya. Seandainya ada endorse yang lain, obat rematik juga bisa ya kan, obat asam urat segala macam ada, cocok dengan apa yang efek yang akan saya rasakan setelah sekian lama bekerja seperti ini. Tapi ya, ini bukan keluhan, tapi ini hanya ratapan ya, ratapan istri yang teraniaya. Bukan, kita happy aja walaupun kita kerja seperti kerja Rodi, ya kan ya. Kita selalu nerimo, kita nggak pernah banyak tuntutan ya. Pokoknya yang 1.500.000 itu masuklah ke rekening itu aja. Ya, yang 1.500.000 itu masuklah ke rekening. Lain dari itu ya, bisa dari Gotoh kita ngumpulin kardus, bisa juga minjem dari mertua, atau banyak opsi. Tergantung kita mau opsi yang mana, opsi yang paling sedikit implikasinya dalam kehidupan kita nih. Keren aja, ada kata-kata ya. Jadi lanjut. Jadi ini kita ngobrol juga, katanya ada berita guys, seorang wanita diusir gara-gara memiliki 2 suami. Padahal itu bagus guys. Coba bayangin suami-suami di zaman sekarang penghasilannya rata-rata yang nggak banyak-banyak banget ya, paling 1 juta. Nah kalau dia punya 2 suami, berarti dia punya opsi penambahan income, iya kan ya? Income-nya bisa bertambah, ya kan? Jadi itu mengurangi kemiskinan juga, atau macam-macam lah. Kenapa diusir saudara-saudara? Biarkan saja dia beranak pinak dan bercanda. Ya jadi ya tetap juga tidak dibenarkan ya kekerasan ataupun main hakim sendiri. Ya kita tetap menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwajib supaya menyelesaikan masalah demi masalah yang terjadi di Indonesia ini, termasuk masalah Singapura menolak UAS. Nah, itu lagi headline sekarang, tapi ya terserah Singapura sebenarnya. Dia mau menolak siapa aja, terserah dia. Tapi tolong, kalau koruptor jangan
ditolak juga. Dan begitu koruptor bawa duit langsung diterima, ya kan, Jak? Begitu pengemplang pajak, wah, come here ya. Invest to my country, ya kan? Please invest to my country. Giliran orang-orang yang ya nggak setuju atau bagaimana ditolak ya. Jadi itu ya, terserah Singapura juga sebenarnya. Kita nggak ada urusan ya. Belum jadi pula awak jadi dewan di Singapura sana, ya kan? Nantilah kalau ada jadi anggota dewan dia di sana, boleh tanya-tanya, ya kan? Kalau kasih tahu lah sama pemirsa-pemirsa semua di rumah, supaya ada kemajuan di Singapura, ya kan? Kemudian apa lagi ya berita-berita yang lagi viral sekarang? Jangan videonya. Masih. Apa lagi yang berita-berita viral yang cukup untuk kita perbincangkan ya? Ya, dia OnlyFans dituding hanya settingan, guys. Settingan dia hamil. Apa kira-kira impactnya buat Indonesia berita ini? Apa kira-kira impactnya yang cocok kita berbincangkan dalam masalah dia OnlyFans ini? Katanya dia settingan hamil, bagaimana itu? Saya juga nggak ngerti ya, setting hamil atau memang hamil itu disetting, ya kan? Memang sering juga nggak sengaja, ya kan? Iya, kadang-kadang kan kalau hamil, ya kadang-kadang kalau disetting dia suka hamil, kalau nggak sengaja gampang hamil, ya. Jadi ada kebocoran, ya kan? Chernobyl, ya kan? Kebocoran. Jadi itulah terjadi hal-hal demikian. Akhirnya dulu ya, nggak terlalu bising, ya kan? Berapa menit. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan yang khusus, kita harus menjauhkan berita-berita yang nggak bermanfaat di portal-portal berita. Oke, pemirsa, saya akan memberikan sebuah tutorial cara mencuci piring yang baik dan benar. Ya, kenapa? Karena mencuci piring adalah salah satu hal yang belum tentu juga orang semua bisa, ya. Jangankan mencuci piring, mengupas salak juga ada orang nggak bisa. Memasak Indomie nggak bisa. Memasak instan ada orang nggak bisa. Membuat telur ceplok orang nggak bisa. Jadi tidak salah kita mengajarkan bagaimana cara mencuci piring yang baik dan benar. Nah, ini adalah tutorial mencuci piring yang baik dan benar menurut ahli yang sudah bertahun-tahun berkecimpung di bidang cuci mencuci ini. Pertama, kita siapkan sabun. Bang, abang mau ikut ngevlog, Bang? Biar masuk, Bang. Viral kita, Bang. Betul, sumpah. Masuk viral kita langsung diundang di komputer, ya. Oke, sedikit gangguan saudara-saudara. Kembali saya mendeskripsikan tutorial mencuci piring yang baik dan benar. Menurut ahli dari Kertagama. Ternyata piring itu adalah salah satu apa nih, Jan? Bakar. Apanya? Kosong apa itu? Itu bisa kosong. Kasih lagi. Yuk, sampai di mana tadi obrolan kita? Jadi tidak ingat lagi. Oke, ya itu hanya bincang-bincang aja lah, guys, ya. Kembali ke topik utama, ya. Bagaimana cara mencuci piring yang baik dan benar, ya. Tentu kita harus menggunakan trik dan sulap, bukan? Trik dan teknik khusus bagaimana supaya piring itu nggak berubah menjadi piringan hitam. Makin ngawur aja sebenarnya. Oke, pemirsa, setelah saya tidak memiliki lagi ide untuk saya omongin, ya, maka video ini saya tutup dengan
Usiku binafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kemudian hari. Ada waktu, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang BAB. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Habis itu kosong gigi dan pergi bermandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.